Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum pembelajaran dimulai pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita buka bersama-sama. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apakah hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Tidak. Masuk semua ya. Nah sekarang, apa ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Ayo, siapa yang ingat? Saya Bu. Iya, Dinda. Kemarin membahas tentang operasi bilangan bulat Bu. Betul sekali. Kemarin kita sudah membahas tentang operasi bilangan bulat. Nah, di situ ada operasi apa saja? Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, Zaki. Itu ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian Bu. Benar sekali, Ibu rasa untuk materi sebelumnya sudah paham semuanya ya. Nah, sekarang hari ini kita akan lanjut pada materi sifat operasi bilangan bulat. Baik anak-anak, sekarang coba kalian lihat di sekitar kalian. Situasi nyata apa yang menggunakan bilangan bulat? Ada yang tahu contohnya seperti apa? Saya Bu. Ya, Mas. Contohnya seperti suhu, saldo rekening, dan coret debu. Bagus sekali, karena kalian sudah bisa memberikan contoh bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang coba kalian pikirkan dalam situasi nyata yang tidak hanya melibatkan bilangan bulat saja, tetapi menggunakan operasi pada bilangan bulat itu sendiri. Ada yang bisa mencontohkan? Saya Bu. Ya, iya. Misalnya suatu suhu turun 2 kali berturut-turut atau uang keluar dan masuk dalam rekening. Ya, jadi dengan contoh tersebut kita bisa menerapkan operasi bilangan bulat. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat operasi bilangan bulat seperti komutatif, asosiatif, dan distributif. Dan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi penggunaan sifat operasi bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran sifat operasi bilangan bulat, kalian coba perhatikan video yang Ibu berikan ya. Ada 2 kantong kecil. Satu kantong kecil berisi 20 udang yang bisa kita pakai untuk memancing sebelum makan siang. Dan satu kantong kecil lagi berisi 25 udang yang bisa kita pakai untuk memancing setelah makan siang. Jadi di kantong Umar itu kamu membawa 45 udang. Nah, dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, ada yang sudah mengetahui apa saja sifat operasi bilangan bulat? Sudah tahu. Iya, siapa yang tahu? Ya, Alma. Jadi sifat operasi bilangan bulat itu ada sifat komutatif, distributif, asosiatif. Ya, benar sekali. Jadi yang pertama yaitu ada sifat komutatif. Nah, di sini sifat komutatif itu disebut dengan pertukaran. Jadi dalam sifat komutatif bentuknya yaitu A plus B sama dengan B plus A. Ini untuk komutatif penjumlahan. Nah, sekarang contoh dari komutatif penjumlahan yaitu misalnya 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Nah, ini hasilnya sama-sama menghasilkan 5.
menghasilkan 32. Nah, dari contoh ini ada yang bisa memberikan contoh yang lainnya untuk sifat komutatif perkalian? Saya Bu. Ya, juga. Contohnya 2 kali 3 sama dengan 6 dan 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya sama-sama 6 Bu. Ya, benar sekali. Bisa beri tepuk tangan untuk yoga. Nah, sekarang pada sifat komutatif ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya, tanya. Ya. Kenapa di sifat komutatif itu tidak berlaku operasi pengurangan dan operasi pembagian ya Bu? Oh iya, jadi untuk sifat komutatif ini tidak berlaku pengurangan dan pembagian karena syarat di sifat komutatif ini adalah operasi yang bila ditukarkan urutannya akan tetap menghasilkan nilai yang sama. Jika kita misalkan pengurangan, kita uji coba ke operasi pengurangan. Misalnya 5 dikurangi 4 sama dengan 4 dikurangi 5. Nah, ini hasilnya beda, yaitu 1 dan negatif 1. Nah, ini kan menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi, untuk komutatif di pengurangan dan pembagian tidak berlaku. Bagaimana? Apakah sudah paham, Amanda? Sudah. Nah, sekarang yang kedua itu ada sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif ini disebut dengan pengelompokan. Nah, jadi pengelompokan ini nanti akan ada 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung. Jadi untuk asosiatif ini berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Nah, di asosiatif penjumlahan bentuknya itu seperti A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Nah, dari asosiatif penjumlahan ini ada yang bisa memberikan contoh? Saya Bu. Iya, jadi bisa memberikan contohnya. Ya, terima kasih Zaki. Nah, dari jawaban Zaki ini apakah sudah benar anak-anak? Ya, beri tepuk tangan untuk Zaki. Pada sifat asosiatif, selain ada asosiatif penjumlahan, yang kedua yaitu ada asosiatif perkalian. Bentuknya seperti A kali B dalam kurung dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Nah, untuk perkalian ini sama konsepnya dengan penjumlahan. Jadi contohnya 3 dikali 6 dikali 2 sama dengan 3 kali dalam kurung 6 dikali 2. Nah, di sini mengerjakannya yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi 18 dikali 2 sama dengan 3 dikali 12. Hasilnya yaitu 36. Sama-sama 36. Nah, dari sifat asosiatif ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Baik, sudah paham semuanya ya. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada sifat distributif. Nah, distributif ini bisa disebut dengan penyebaran. Pada distributif ini berlaku perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Untuk perkalian terhadap penjumlahan
Untuk contohnya seperti 2 dikali 1 ditambah 4 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 4. Hasilnya adalah 10. Nah, pada distributif ini juga ada perkalian terhadap pengurangan. Dalam perkalian terhadap pengurangan ini sama dengan perkalian terhadap penjumlahan, cuma bedanya pada tanda pengurangan. Jadi A dikali B kurang C sama dengan A dikali B dikurangi A kali C. Bisa memberikan contoh untuk perkalian terhadap pengurangan anak-anak? Amanda bisa memberikan contohnya? Bisa ditulis ke depan? Ya, Bu. Ya, terima kasih. Anak-anak bisa dilihat pekerjaannya Amanda, apakah sudah benar untuk hitungannya? Beri tepuk tangan untuk Amanda. Baik, jadi pada sifat operasi bilangan bulat ini ada 3, yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Baik, sekarang Ibu akan membagi kelompok, yaitu kelompok 1 ada Alma, Amanda, dan Yoga, dan kelompok 2 ada Zaki, Alia, Linda, dan Inas. Bisa berkumpul dengan kelompoknya dan melingkar ya anak-anak. Sudah kumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Sekarang Ibu nanti akan membagikan number head. Nah, number head ini nanti akan dipakai di kepala. Setiap anak akan mendapatkan satu-satu. Nah, tujuannya dari number head ini nanti Ibu akan memanggil number head secara acak untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, jadi setiap individu nanti diusahakan dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan tadi dan bisa mengerjakan RKPD yang Ibu berikan. Nah, sekarang sudah dipakai semuanya nomornya. Sekarang Ibu bagikan LKPD yang akan kalian kerjakan. Silahkan berdiskusi secara kelompok untuk mengerjakan LKPD tersebut ya. Bagaimana? Ya. Ibu ya. 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 Bagaimana kelompok 2? Ada kesulitan? Kayak yang
90 ditambah negatif 20 sama dengan 170, hasil tetap 170. Jadi urutan tidak mempengaruhi hasil. Ini menunjukkan sifat komutatif dalam penjumlahan bilangan bulat. Baik, dari jawaban kelompok 1, apakah dari kelompok lain ada yang berbeda atau memberi tanggapan? Saya Bu, Ya, Mas. yang nomor 1 di kelompok kami itu menuliskannya langsung 100. Saya Bu, Ya. yang nomor 1 di kelompok kami itu menuliskannya langsung 150 dikurangi 30 ditambah 70 dikurangi 20 Bu. Tapi hasilnya nggak sama sih dengan kelompok 1. Ya, baik. Jadi dengan cara yang disampaikan oleh Inas tadi juga boleh karena hasilnya menghasilkan yang sama. Sekarang untuk nomor 4 dan 5 dijawab oleh Zaki. Baik, untuk nomor 4 yaitu saya akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang sifat komutatif dan asosiatif. Yang pertama sifat komutatif yaitu penjumlahan bisa ditukar urutannya. Yang pertama 150 ditambah negatif 30 ditambah 70 ditambah negatif 20. Kemudian akan kita tukar urutannya menjadi 150 ditambah 70 ditambah 30 negatif 30 ditambah negatif 20 itu menghasilkan hasil yang sama. Kemudian sifat asosiatif penjumlahan bisa dikelompokkan ulang menjadi 150 ditambah 70 ditambah negatif 30 ditambah negatif 20 itu sama dengan 220 ditambah negatif 50 sama dengan 170. Kemudian untuk nomor 5 yaitu kita menggunakan sifat distributif pada perubahan posisi Raffi pada hari ketiga dan keempat. Perubahan hari ketiganya yaitu positif 70 dan perubahan pada hari keempatnya yaitu negatif 20. Jika dihitung 2 kali perubahan maka hasilnya sama dengan 2 dikali 70 ditambah negatif 20 itu sama dengan 2 dikali 50 sama dengan 100. Jika kita menggunakan sifat distributif itu menjadi 2 kali 70 ditambah 2 kali negatif 20 itu sama dengan 140 ditambah negatif 40 hasilnya 100. Maka hasilnya sama, ini menunjukkan sifat distribusi berlaku. Nah, itu tadi jawaban dari kelompok 2. Apakah dari kelompok lain ada yang berbeda jawaban? Baik. Sekarang beri tepuk tangan untuk Alma dan Zaki yang sudah maju ke depan. Bisa duduk kembali. Nah, sekarang Ibu akan memberikan reward kepada kelompok yang aktif, yaitu pada kelompok 2. Terima kasih. Baik, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, apa ada yang ingin ditanyakan lagi atau masih ada yang belum bisa dipahami? Ada atau tidak? Tidak, Tidak, Bu. Bu. Baik, sekarang Ibu tanya, apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyampaikan? Saya Bu. Ya, Linda. Nah, hari ini saya jadi tahu bahwa sifat operasi bilangan bulat itu ada 3, yaitu komutatif, asosiatif, dan distributif Bu. Ya, benar sekali. Jadi tadi kita sudah membahas tentang komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, dari yang lain apa bisa menyampaikan kesimpulan yang diperoleh pembelajaran hari ini? Saya Bu, Ya, Zaki. saya baru paham bahwa sifat operasi bilangan bulat itu mempermudah kita dalam proses penghitungan Bu. Ya, betul sekali. Jadi pada sifat operasi bilangan bulat ini sangat membantu kita dalam menyelesaikan soal perhitungan secara tepat. Baik, kesimpulan lainnya yaitu tadi pada sifat komutatif dan asosiatif itu hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian dalam pembelajaran hari ini, Ibu memberikan tugas secara individu. Nanti Ibu akan share di grup kelas dan tugasnya dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Bagaimana? Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Dapat hadiah. Kita dapat berapa
anak-anak bisa mempelajari terlebih dahulu secara individu. Nanti jika ada yang merasa kebingungan atau ada yang belum paham bisa ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Baik, Bu.